Kementerian Keuangan ingin ambil alih pembayaran pensiun dari Taspen. Jangan lupa subscribe channel ini dengan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar ASN. Kementerian Keuangan berencana mengambil alih tugas pembayaran uang pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Selama ini pembayaran pensiun dilakukan oleh PT Taspen, Persero, dan PT Asabri, Persero. Pengamat asuransi Irfan Raharjo mengatakan langkah ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, dana akan terjamin dari kemungkinan ketidakcocokan imbal hasil investasi dengan bunga kepada dana peserta maupun jangka waktu. Namun kelemahannya hasil investasi tidak maksimal karena pemanfaatan instrumen keuangan di pasar uang menjadi terbatas, ujarnya. Di satu sisi, beberapa perusahaan negara penyalur asuransi dan dana pensiun rawan praktik korupsi. Menurut Irfan, hal itu terlihat dari sederet kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri dan Taspen. Kelemahan perusahaan-perusahaan tersebut terutama dalam hal tata kelola atau tidak adanya good corporate governance dengan prinsip-prinsip utama transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, independen, dan fairness, ujarnya. Selain itu, strategi tata kelola risiko dan kepatuhan perusahaan juga lemah. Terutama dalam hal proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan aset dan kewajiban atau Asset Liability Management. Rencana pengambil alihan sebelumnya disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, DJPB, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti dalam dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Astera, banyak sekali fungsi DJPB yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Maka ke depan kami berencana yang melakukan pembayaran tetap melalui mitra, tapi alih-alih dari Taspen, yang melakukan adalah kami di DPJB, ujarnya dalam rapat di DPR, Kamis, 6 Februari 2025. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai rencana Kemenkeu mau mengambil alih dana pensiun dianggap kurang tepat, terlebih munculnya kasus korupsi dana pensiun Jiwasraya dan Asabri oleh pejabatnya. Total duit potongan upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Mau ngapain Kemenkeu? Sudah ada proses bisnis dan ingat itu adalah asuransi sosial. Dana amanah, bukan? Uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun untuk kita dibagi. Pak, kata Oneng, kader PDI Perjuangan tersebut meminta agar penyaluran dana pensiun PNS, TNI dan Polri selaku pelayan publik tidak diusik. Secara khusus, ia meminta agar skema penyaluran dana tetap melalui PT Pos Indonesia agar proses bisnis tetap berjalan. Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan. Bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita, jelasnya, dengan tegas, ia mengatakan bahwa uang pensiun bukanlah uang dari negara. Meski berasal dari dana APBN, namun skema dana pensiun tersebut berasal dari potongan upah gaji.